jalan-jalan yang jahat, dan supaya kita mencari wajah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, lihat Alkitab saudara. Poin yang ketiga, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Lihat Alkitab saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 16, jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Haleluya. Saudara, rasa takut adalah hal yang natural. Alkitab berkata waktu Gehazi melihat ada banyak musuh di depan pintu di pagi hari yang ingin menangkap Elisa, maka ini yang Gehazi lakukan. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa dan berkata, "Tuanku Elisa, kita binasa, kita celaka." Tapi Elisa yang mengenal Tuhan, dia berkata, "Jangan takut. Sebab yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada semua musuh-musuh kita." Katakan haleluya. Haleluya. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini tentu membuat kita takut. Tidak mungkin kita berkata, "Pak Pendeta, saya nggak takut." Sebab takut adalah hal yang wajar, respon dari kita berjalan dengan penglihatan kita. Katakan haleluya. Bahkan 2 Tawarik pasal 20 berkata, waktu Yosafat dikepung oleh musuh, Yosafat menjadi takut. Tapi 2 Tawarik pasal 20 ayat 3, waktu Yosafat menjadi takut, lalu Yosafat mencari Tuhan dan menyuruh orang Israel berdoa dan berpuasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dengarkan ini. Tuhan izinkan Anda takut supaya waktu engkau takut, engkau mencari wajah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Masalahnya banyak orang waktu dia takut, dia tidak mencari wajah Tuhan. Dia mencari pertolongan-pertolongan di tempat yang lain. Bahkan hal ini pernah terjadi kepada Ishak. Waktu terjadi kelaparan, maka Ishak dia ingin pergi ke Mesir karena Ishak tahu bahwa hanya Mesirlah yang sanggup menolong dia. Tapi tatkala Ishak mau berangkat ke Mesir, Tuhan berkata kepada Ishak, "Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri ini. Aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau." Katakan haleluya. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Gereja Tuhan, umat Tuhan, jangan takut. Amin. Pak Pendeta, kenapa kita nggak takut? Karena yang menyertai kita, Yes. yang menyertai kita, Amin. yang menyertai kita, Yes. yang menyertai kita Amin. jauh lebih besar Yes. daripada segala musuh-musuh kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa kepada Gehazi, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, tampaklah gunung itu penuh dengan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kita. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kita. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kita, sehingga engkau melihat hari ini juga. Tampaklah gunung itu, tampaklah rumahmu penuh dengan kuda, penuh dengan kereta berapi sekeliling Elisa. Biarlah mata rohani saudara melihat ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai saudara. Ada api kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saya berdoa, doa dalam bahasa roh,
Firman Engkau berkata yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada segala musuh-musuh kita. Terus berdoa. Dalam nama Yesus berdoa. Semua ketakutan meninggalkan Engkau di dalam nama Yesus. Semua tipu muslihat iblis meninggalkan Engkau dalam nama Yesus. Dan aku berdoa kepada umat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini firman datang kepadamu, jangan takut. Terima berkat Tuhan ini. Terima berkat Tuhan ini. Terima berkat Tuhan ini. Jangan takut kata Tuhan. Terima roh damai sejahtera. Terima penyertaan Tuhan. Terima penyertaan Tuhan. Ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Mikael. Ada malaikat Gabriel. Ada api kemuliaan Tuhan yang menyertai saudara. Oh, Alkitab berkata ada malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan. Oh, berkemah. Oh, menyertai saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Poin yang ketiga, haleluya. Tuhan mau hari-hari ini kita melihat penyertaan Tuhan. Ambil kunci deh, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Haleluya. Elisa berkata, jangan takut. Pak Pendeta, apakah Elisa tidak lihat bahwa di depan pintu ada musuh? Saya beritahu saudara, Elisa juga manusia biasa. Dia juga melihat apa yang Gehazi lihat. Elisa juga melihat bahwa di depan pintu ada banyak musuh yang ingin menangkap dia. Tapi kenapa Elisa tidak takut? Dengarkan ini, karena Elisa bukan 1 kali, 2 kali, bukan 3 kali, 4 kali ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Maka pentingnya saudara dan saya punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Elisa kenapa tidak takut? Karena itu bukan pertama sekali dia melihat penyertaan Tuhan. Elisa, dia sudah berkali-kali, dia setiap hari dia melihat penyertaan Tuhan. Maka orang yang disertai Tuhan, orang yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun ada penyakit menular, sekalipun banyak musuh, dia akan tetap tenang karena dia tahu yang menyertai dia jauh lebih besar daripada segala musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, iblis hanya bisa bekerja dari ketidakmengertian saudara. Saya ulang sekali lagi, iblis hanya bisa bekerja dari ketidakmengertian saudara. Tapi waktu saudara mengerti, maka pengertian saudara akan membebaskan saudara dari apapun. Maka kita berkata, jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu, termasuk daripada rasa takut. Katakan haleluya. Firman itu yang memerdekakan saudara dari semua yang mengikat saudara. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Poin yang ketiga, jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena kita tahu yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa daripada musuh-musuh kita. Amin. Dalam kitab Bilangan, Alkitab berkata ada 10 pengintai. Mereka berkata, kita tidak akan bisa memasuki negeri itu. Kita pasti kalah. Kita nggak mungkin bisa masuk. Tapi Yosua dan Kaleb bersama dengan Tuhan, kita akan memasuki negeri itu. Maka kita berkata, aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Biarlah hari-hari ini dengan iman Anda berkata, yang menyertai saya
jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari semua penyakit-penyakit menular yang Tuhan izinkan sedang terjadi hari ini. Amin. Katakan haleluya. Katakan amin. Amin. Poin yang keempat yang terakhir. Semua diberkati Tuhan. Yang terakhir, 1 Raja-Raja pasal 17. Di masa-masa yang sukar seperti ini, apa yang gereja Tuhan harus lakukan? Yang pertama saya sampaikan tadi, perkarakan iman saudara kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai umat yang diberkati Tuhan, saudara harus merendahkan hati. Dan orang yang merendahkan hati, dia akan datang kepada Tuhan setiap hari dan membangun mesbah. Orang yang sombong tidak mungkin bangun mesbah. Orang yang sombong tidak mungkin suka berdoa. Orang yang sombong tidak mungkin suka cari wajah Tuhan. Hanya orang yang merendahkan hati yang bisa berdoa, karena dia tahu dia nggak bisa tanpa Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang mau mencari wajah Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa. Poin yang ketiga, firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Kita tidak takut bukan karena masalah tidak ada, tapi kita tidak takut karena kita percaya yang menyertai kita jauh lebih besar daripada segala musuh-musuh kita. Yang keempat, yang terakhir, 1 Raja-Raja pasal 17. Haleluya. Saya bacakan dari ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepada janda itu, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Haleluya. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, di masa-masa yang sulit seperti ini, apa yang kami harus lakukan? Yang gereja Tuhan harus lakukan, kita harus belajar kepada janda ini. Di masa-masa yang sukar, Alkitab berkata, janda ini, dia mau taat kepada firman Tuhan. Dia bisa memberi, dan dia tahu besok pagi dia akan mati. Tapi dengarkan ini, pemeliharaan Tuhan turun. Yehova Jireh. Alkitab berkata, tepung dalam tempayan tidak habis. Angkat tangan saudara. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan. Katakan haleluya. Inilah masa-masa di mana gereja Tuhan berjalan bukan dengan penglihatan. Janda ini kalau dia berjalan dengan penglihatannya, tidak mungkin dia bisa memberi. Karena untuk dia dan anaknya saja tidak cukup, apalagi untuk memberi. Tapi dengarkan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, justru hari-hari ini Tuhan mau Anda, gereja Tuhan Anda bangkit. Anda lihat kanan kirimu yang berkekurangan, Anda punya pakaian, Anda punya roti, Anda memecahkan roti saudara. Anda mulai menolong kanan kiri saudara. Anda mulai menolong banyak orang. Karena Anda percaya pemeliharaan Tuhan Yehova Jireh bagi setiap orang yang taat dan percaya hanya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu, hari ini adalah harinya Tuhan. Sekalipun Anda ada di rumah, jangan sampai di rumah pun saudara tidak beribadah. Kepada jemaat City Blessing saya katakan, seperti Anda memakai baju yang terbaru, pakaian yang terbaik, datang ke gedung gereja, hal yang sama juga Anda lakukan sekalipun Anda di rumah. Anda memakai pakaian yang terbaik. Waktu Anda di gedung gereja, Anda pergi ke gereja, Anda memberikan waktu Anda 2 jam,
Anda duduk, tidak makan dan tidak minum. Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Anda tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Hal yang sama juga lakukan sementara Anda mendengar khotbah ini. Anda mengikuti pujian dan penyembahan. Dan Anda juga membawa persembahan, saudara. Kenapa? Karena Anda tahu kita sudah diberkati Tuhan. Dan orang yang diberkati Tuhan pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada hal yang luar biasa. Tuhan bicara kepada Elia, aku telah memilih seorang janda, bukan seorang pengusaha, tapi seorang janda. Artinya Tuhan juga mau ajari Elia bahwa bagiku tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, Elia, jangan takut. Janda yang miskin pun bisa aku pakai untuk memberkati kamu. Katakan haleluya. Dan yang kedua, Tuhan mau bilang, jangan Anda berkata, Pak Pendeta saya nggak punya. No, lihat janda ini. Dia tidak punya. Alkitab berkata, hanya untuk 1 hari. Dan setelah itu dia meninggal. Dia mati. Haleluya. Saya berdoa, poin yang keempat ini, tetaplah menabung. Tetaplah memberi. Katakan haleluya. Tetaplah memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saudara yang ada di rumah, saudara juga boleh bangkit berdiri. Haleluya.